He's coming soon. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema.
Bapa, kami tetap menyerahkan anak-anakmu sekolah Sabat ke dalam tanganmu. Biarlah mulai sejak dari masa kanak-kanak kecil tetap menjadi milik kesayanganmu sendiri. Segala roh kutuk nenek moyang agamawi, keturunan, kemiskinan, kecelakaan, maut, penyakit dan keburuan kami tolak usir demi nama Adonai Yesus Masiah. Biarlah yang ada dalam diri mereka yang kekayaan, kemuliaan, sukacita, damai sejahtera, berkat melimpah, masa depan yang cerah bersama dengan Engkau. Tumbuh menjadi anak yang sehat, tumbuh menjadi anak yang cerdas, bahkan kerjasanya 10 kali lipat dibandingkan zaman sekarang seperti Nabi Daniel. Bapa, berkati mereka menjadi anak-anak yang takut akan Elohim. Terima kasih Bapa, sebentar kami merenungkan daftar Elohimmu. Urapi mempelai dan urapi seluruh kilatmu dengan urapan yang sama. Kuasa dalam pikiran kami, berbicara ya Ruh Kudus, karena kami siap mendengarkan daftar Elohimmu demi nama Adonai Yesus Masiah. Amin. Ya, anak-anak sekolah Sabat bisa ke ruangannya. Iya. Kalau sudah pintunya ditutup, yang nungguin biar yang ibu-ibu aja, yang lain tetap dalam ruangan sini ya. Ya, Shalom Aleichem. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Wow. Anak Tuhan, kita itu ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hari ini kita akan dengarkan daftar Elohim yang saya beri judul yaitu Yeskatuf. Apa itu Yeskatuf? Yeskatuf itu artinya adalah ada tertulis. Yeskatuf artinya ada tertulis. Kita akan baca terlebih dahulu kitab suci kita di dalam kitab Matai pasal yang ke-4 ayat 1 sampai dengan 11.
Saya bacakan, Bapak Ibu Saudara menyimak dengan baik. Demikian daftar Elohim. Kemudian Yesua dipimpin oleh Roh ke tengah padang gurun untuk dicobai oleh si Satan. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, sesudah itu dia merasa lapar. Dan setelah datang kepadanya, dia yang mencobai berkata, "Jika engkau adalah Ben Elohim, katakanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Namun seraya menanggapi, dia berkata, "Telah tertulis, manusia tidak akan hidup hanya oleh roti, tetapi oleh setiap daftar yang keluar melalui mulut Yahweh." Kemudian si Satan membawa dia ke kota yang suci dan menempatkannya di atas puncak bait suci. Dan dia berkata kepadanya, "Jika engkau Ben Elohim, jatuhkanlah dirimu ke bawah, karena telah tertulis bahwa dia akan memerintahkan kepada para malaikatnya berkenaan dengan engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, agar jangan engkau membenturkan kakimu pada batu." Yesua berkata kepadanya lagi, "Telah tertulis, janganlah engkau mencobai Yahweh Elohimmu." Sekali lagi si Satan membawa dia ke sebuah gunung yang sangat tinggi dan menunjukkannya kepadanya semua kerajaan dunia dan kemuliaannya. Dan dia berkata kepadanya, "Aku akan memberikan semua ini kepadamu jika engkau bersembah sujud kepadaku." Kemudian Yesua berkata kepadanya, "Enyalah hai Satan, sebab telah tertulis engkau harus menyembah Yahweh Elohimmu, dan kepadanya sajalah engkau harus beribadah." Lalu si Satan meninggalkan dia, dan tampaklah para malaikat datang menghampiri dan melayani dia. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, kita sudah membaca sebuah kisah yang luar biasa, saudara, di mana setelah Yesua berpuasa dan dibawa oleh Roh, dan dia dicobai oleh Satan di sana. Saudara, saya hanya menyoroti beberapa hal. Saudara bisa perhatikan dengan baik. Ada beberapa cara Satan itu untuk mencobai manusia. Jangankan manusia, Yesua sang putra Elohim atau Mesias atau Hamasiah itu saja dicobai, saudara. Sampai 3 kali Yesua dicobai saat ada di padang gurun itu, saudara, setelah dia berpuasa. Nah, apalagi manusia seperti saya dan saudara yang begitu banyak kelemahan. Bahkan setiap hari, sepanjang hari banyak pergumulan, banyak masalah yang dihadapi, saudara. Yesua saja yang berpuasa selama 40 hari 40 malam dan selesai, itu saja dicobai. Kita apalagi saudara yang tidak pernah berpuasa, malah paling banyak dicobai. Percaya nggak saudara, banyak yang dicobai? Saudara nggak perlu berpuasa, makan telat saja dicobai. Ayo, masak telat saja istrinya dicobai. Us lapar saja, masak belum kelar. Nah, ya kan? Setannya sudah menggoda. Ini baru lapar, belum puasa loh, saudara. Sama dengan hal apapun, orang bisa mengalami banyak hal. Nah, saya akan sampaikan kepada saudara. Yang pertama, seperti apa yang dialami oleh Yesua. Saudara perhatikan dengan baik. Melalui urusan perut. Ini yang pertama, seringkali kalau manusia dicobai urusan perut, wah sering, saudara. Banyak, bukan hanya dalam dunia pekerjaan, bahkan dalam dunia pelayanan pun orang gampang sekali dicobai kalau sudah urusan perut, saudara. Nah, melalui urusan perut, makanan atau makanan. Kalau sudah urusan perut berarti urusannya makanan. Seperti saudara lihat tadi apa yang disampaikan oleh Yesua, saudara. Perhatikan ya, apa yang dalam daftar Elohim. Kita lihat pada ayat yang ketiga. Dan datanglah
Dan setelah datang kepadanya, dia mencobai berkata, jika engkau adalah Ben Elohim, katakanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Yang namanya roti itu berbicara tentang makanan, saudara. Apalagi kalau orang itu lapar. Sehingga kalau orang itu lapar, itu banyak hal yang dihadapi. Kalau orang lapar, emosinya gampang. Betul nggak? Kalau nggak percaya saudara, suaminya yang pergi ke ladang, nyangkul seharian, ke ladang seharian atau kerja seharian, pulang nggak usah dimasakin. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, wis mesti saya yakin deh, pasti sudah marah, emosi. Saudara, apalagi begitu dibuka, wow, amazing, kosong. Begitu buka lemari lagi, kosong. Sudah gitu buka dompet, kosong pula, pusing deh dia. Saudara yang dikasih oleh Bapak yang di situ, Yesua dicobai dan dikatakan, ubahlah batu-batu ini menjadi roti. Kira-kira Yesua bisa nggak kalau mengubah batu itu jadi roti? Sangat bisa, saudara. Tetapi ini cara setan untuk menjatuhkan manusia. Cara setan untuk menjatuhkan Yesua, saudara. Begitu juga manusia. Melalui urusan perut, saudara, makanan, berapa banyak orang yang jatuh hanya karena urusan perut, saudara, atau makanan, sehingga tidak berani menyampaikan kebenaran. Berapa banyak orang yang seperti itu. Wah, ini sebenarnya kebenaran Davar Elohim, tapi jangan sampaikan deh, nanti kalau disampaikan saya urusannya panjang. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saudara tidak harus teriak-teriak keluar, tapi paling tidak di dalam pribadi, lepas pribadi, saudara harus berani menyampaikan. Amin. Saudara yang dikasih tidak harus, karena keberanian seseorang itu beda-beda. Saudara tidak harus khotbah. Kalau saudara, saya belum jarang lihat di sini orang penginjilan khotbah di pasar, orang khotbah di terminal, orang khotbah di bus, orang di mana jarang saya lihat. Tetapi kalau saudara ke Indonesia Timur, di daerah Papua, di daerah Manado, orang di depan gini bisa ngeluarin sound system. Orang langsung bisa nyanyi pujian, tahu-tahu orang pada ngumpul ikut nyanyi semua, saudara. Di sini saya belum pernah menemukan. Tetapi kalau di Indonesia Timur, wah itu luar biasa, saudara. Energinya itu luar biasa kerasa. Dan orang kadang di pasar hanya pakai toa, dia teriak-teriak, dia sambil khotbah, ceritakan siapa Davar Elohim, siapa Bapak Yahweh Besem Yeshua Mashiach. Artinya penginjilan yang seperti itu. Nah, tetapi banyak orang yang tidak berani menyampaikan kebenaran kalau sudah urusan perut. Bahkan kalau orang itu dijadikan saksi, begitu sudah menyangkut urusan perutnya, orang sudah tidak berani, saudara. Dia berani menyatakan kebenaran, belum tentu orang berani. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, sama dengan seperti apa yang Yesua alami. Yesua sedang lapar karena habis berpuasa. Yang dicobai pertama kali adalah urusan perut, karena makanan. Makanya kalau orang sudah lapar, dikasih apa saja mau terus ngikut aja deh. Wis imannya dijual gampang. Kenapa? Karena sudah urusan makanan, saudara. Ada orang yang mungkin saya kuat, tapi begitu lihat anaknya nggak kuat, sehingga dia gampang menukar imannya. Ada orang yang melihat anaknya dia yang kuat, tapi istrinya, lihat istrinya atau suaminya nggak kuat, sehingga dia gampang menukar imannya. Saya memberi satu contoh adalah Esau. Esau juga sama, saudara. Kita lihat, saudara ya. Nih, Bereshit atau Kejadian 25 ayat 34. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Wa Yaakov Natan la Esau lakem unsit adasim wa Yokal wa Yeset wa Yakam wa Yelak wa Yifes Esau et Hakora. Yang artinya lalu Yakub memberikan roti dan sup kacang merah itu kepada Esau, dan dia makan dan minum, lalu bangkit dan pergi. Demikianlah Esau meremehkan hak kesulungan itu. Nah, saudara bayangkan, yang sulung itu Esau awalnya, saudara. Memang mereka kembar, cuman keluarnya duluan Esau. Yang membedakan saat Esau lahir, tangan Yakub memegangi tumitnya Esau.
Makanya sebenarnya artinya Yakub itu bukan penipu. Penerjemahannya aja yang nggak tepat. Yakub itu artinya pemegang tumit, artinya saudara. Jadi nama Yakub itu pemegang, karena dia memegang tumitnya Esau. Itu menggambarkan bahwa Yakub ini nggak mau ngalah. Paham saudara? Sama Esau. Kok kamu keluar duluan sih, aku sih. Mungkin kalau seandainya Yakub itu bisa narik, ditarik lagi saudara. Biar saya duluan. Kalau bisa. Tetapi toh saat lahir seperti itu, apa yang terjadi? Di hari-hari menjelang mereka itu dewasa, toh tetap hak kesulungannya pindah kepada Yakub. Dengan cara apa? Lalu Yakub memberikan roti dan sup kacang merah itu kepada Esau. Bayangkan satu mangkok makanan. Hak kesulungan, padahal hak kesulungan itu sangat penting bagi orang Israel, saudara. Dia tukar hanya dengan makanan. Memang mungkin haus, memang mungkin lapar, saudara. Tetapi dia meremehkan. Perhatikan, lalu bangkit dan pergi. Demikianlah Esau meremehkan hak kesulungan itu. Memang kalau orang sudah membuat satu kesalahan itu kayaknya nggak sadar. Nah itulah yang mengerikan. Yang namanya dosa itu dia nggak sadar. Orang kalau dosa sadar masih mending. Dia pengen cepat bertobat. Misalnya dia mencuri, ngambil. Begitu dia sudah bawa uang, waduh, kenapa saya tadi nyuri? Dia bisa tetap bertobat. Besok saya nggak akan nyuri atau saya kembalikan. Betul nggak saudara? Ada lagi kalau orang berzina, wah saya seneng sama si A si B. Begitu dia sadar, aduh dosa saya tidak lagi lakukan itu. Tetapi kalau dosa dia tidak sadar, itu bahaya. Ada nggak dosa yang orang nggak sadar? Sudah tahu apa? Sombong. Dia sombong tapi nggak sadar kalau dia itu sombong. Aku kan nggak sombong. Mau aku cuma bawa gelang 2 kok. Nah pamer kok doa sombong, saudara. Tapi nggak nyadar, saudara. Apalagi kalau sudah ngomong, saudara. Wah, tinggi segala sesuatu yang muluk-muluk. Dia nggak sadar bahwa dirinya itu sombong. Saudara yang dikasih oleh Bapak, berapa banyak orang karena kesombongannya akhirnya jatuh. Termasuk salah satunya adalah Hillel bin Sahar. Karena kesombongannya ingin menyamai Elohim, ingin menyamai Bapak Yahweh, akhirnya dia jatuh. Itu karena sombong, saudara. Nah orang gak sadar, sombong tapi gak sadar. Inilah yang terjadi. Kalau orang mencuri, sadar saudara, saya mencuri. Wah saya lapar. Tapi kalau sudah sombong, dia gak sadar. Nah inilah saudara, Esau memandang rendah, meremehkan hak kesulungan. Hanya karena makanan. Ini hanya urusan perut. Tetapi dampaknya sampai ke generasi-generasi yang lainnya. Inilah yang terjadi. Sampai di sini paham saudara? Amin. Ya, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Makanya jangan hanya karena makanan iman kita dibuat main-main, saudara. Hanya karena makanan, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Itu yang pertama. Kemudian kita lanjutkan. Yang kedua, melalui urusan materi. Selain makanan, juga urusannya materi. Materi itu bisa jabatan, bisa kekayaan, bisa juga uang. Makanya berapa banyak orang kalau sudah dikasih uang, tutup mulut dia. Entah korupsi, entah apa, orang udah diem kalau sudah dikasih uang. Termasuk jabatan, imannya luar biasa. Begitu punya jabatan posisi yang tinggi, tukerlah imannya. Berapa banyak orang yang seperti itu, saudara. Nah, melalui urusan materi, itu bisa uang, bisa jabatan, harta kekayaan, dan lain-lain sebagainya. Berapa banyak orang juga karena imannya justru menjual, menggadaikan imannya kepada kuasa jahat supaya memperoleh kekayaan. Sehingga dia gadaikan imannya. Dulu saya berpikir ada orang hebat nih, sakti, dia mau mati aja tahu. Pasti dia sudah punya ikatan janji dengan yang lain. Sehingga waktunya dia harus diambil. Nah saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, melalui urusan materi ini, uang, jabatan, kekayaan, dan lain-lain harta, inilah yang terjadi. Yang kedua, seperti yang Yesua dibawa ke puncak gunung, ke bukit, dan diperlihatkan semua kemuliaan kerajaan yang ada di dunia.
Lihat ya, saudara. Di situ dikatakan demikian. Nah, ayat yang ke-8. Sekali lagi si Satan membawa dia ke sebuah gunung yang sangat tinggi dan menunjukkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemuliaan dan juga kemegahannya. Dan dia berkata kepadanya, aku akan memberikan semua ini kepadamu jika engkau bersembah sujud kepadaku. Berapa banyak orang mau sujud kepada Satan supaya dapat kekayaan? Berapa banyak orang mau menggadaikan imannya kepada si Satan? Yang penting saya dapat materi yang banyak. Inilah yang terjadi di dunia sekarang ini. Melalui sehingga uang, jabatan, kekayaan dan lain seperti yang Yesua pun ditujukan sama si Satan. Sehingga saudara, dengan uang atau harta dan jabatan manusia bisa jatuh dan menjual imannya. Contohnya siapa? Yehudas Iskariot. Bayangkan, Yehudas Iskariot itu pelayanan bareng Yesua. Saudara, tidur bareng Yesua, ibaratnya makan pun bareng, dipilih oleh Yesua. Tetapi karena uang dia menjual Yesua. Saudara yang dikasih oleh, bahkan sebelum dia menjual Yesua, kakinya dibasuh oleh Yesua. Bayangkan begitu kasihnya luar biasa. Tetapi toh dia berkhianat sama gurunya. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, inilah yang terjadi. Contohnya Yehudas ini karena uang. Banyak, bukan cuma uang, jabatan juga. Berapa banyak orang, wah nanti kamu posisinya direktur ya, tetapi syaratnya harus ini nih, kamu imannya harus sama dengan aku nih, mau nggak? Sehingga akhirnya wis sudah, ya udah ngikutin, yang penting saya dapat jabatan ini, posisinya. Inilah yang terjadi banyak hal. Bisa karena jabatan, bisa juga karena harta. Wis kamu ikut saya, rumah tak kasih, mobil tak kasih, tapi imannya ikut saya. Nah, ini karena kekayaan harta, semuanya saudara. Bahkan semua, kalau Satan memberi dikatakan apa? Kalau manusia paling wis melaku tak tuwoke motor. Nah, cuman motor. Tapi kalau Satan ngasih, dia katakan apa? Dan segala, perhatikan ya, dan kepada kerajaan dunia dan kemuliaan. Dan dia berkata, aku akan memberikan semua apa saja dikasih. Setan itu. Makanya Satan itu semua aja dikasih. Wah. Jadi ibaratnya kalau saya bilang kayak film itu, awalnya dikasih, nanti sengsaranya, penderitaannya di belakang, saudara. Begitu ternyata aku ditipu nih. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, orang begitu menyesal setelah di belakangnya. Aduh, kenapa aku dulu begini, saudara? Setelah semuanya diberikan, dan itu adalah cara setan. Makanya kayaknya enjoy saja. Saya gak ibadah juga gak apa-apa. Saya gak ibadah toh, aku baik-baik saja. Aku enak-enak saja, gak punya masalah. Ada orang, saya pernah menyampaikan Daftar Elohim di tempat ini beberapa tahun yang lalu, tentang orang-orang yang menantang Tuhan. Pernah ya? Masih ingat? Ada orang yang berani nantang Tuhan, hidupnya berakhir dalam penderitaan semua, saudara. Ada yang lagi ngisep rokok dan bilang Tuhan datang, sampai asapnya dikebul-kebul sambil dia konser musik. Akhirnya dia kena penyakit kanker dalam hitungan beberapa. Ada orang yang menentang Tuhan, menghina Tuhan, dan saat itu juga dia mengalami banyak hal. Makanya jangan pernah main-main. Kenapa? Karena perkataan kita ini tetap akan dipertanggungjawabkan. Amin. Kalau kita jauh berkata, Bapak Yahweh engkau dahsyat, itu jauh luar biasa daripada kita menghujat. Makanya kalau belum menerima nama Bapak Yahweh, saya belum bisa terima, jangan pernah menghujat. Lebih baik diam. Paham kan? Kalau kita memberitakan orang, keluarga kita, wah ini loh yang benar itu Daftar Elohim sesuai kitab suci yang tertulis di kamus. Tuhan huruf besar semua itu salinan dari Tuhannya Israel, namanya Yahweh. Kalau toh belum bisa nerima, ya diem saja, jangan bilang menghujat. Karena urusannya bukan sama saya, tapi urusannya sama Tuhan. Amin. Sama dengan kita, saudara. Kalau kita punya, saya sudah ajarkan kepada saudara, kalau kita bermasalah sama orang, jangan sekali-sekali kita menghujat. Karena kalau orang itu diam, tapi dia berdoa dan berserah sama Bapaknya, berserah sama Tuhan, berserah sama Yesua, berserah sama Bapak Yahweh, kita urusannya bukan sama orang itu, tetapi urusannya sama Tuhan yang disembah.
Sama dengan kita, kalau kita punya masalah sama orang, kita dihujat, selama kita mau membalikkan, kita melawan, Bapak Yahweh akan dimongkoi mampu lawan. Betul nggak? Tetapi begitu Tuhan, saya menderita, saya dihujat, saya dianiaya, saya dimaki-maki Tuhan, saya berserah kepadamu. Orang itu yang bermasalah sama kita, dia akan berurusan dengan Tuhan kita. Amin. Tetapi kalau kita berusaha melawan, berarti kita tidak mengandalkan Tuhan, masih mengandalkan kekuatan kita sendiri. Makanya kalau kita diperlakukan apapun, diam saja, berdoa saja. Nanti Bapak Yahweh campur tangan. Amin. Kitab Tehillim katakan, serahkanlah hidupmu kepada Yahweh. Tehillim 37 ayat 5. Dan percayalah kepadanya. Serahkan hidup kita, jalan kita kepada Bapak Yahweh. Namanya menyerah itu sudah angkat tangan. Paham sudah? Serahkanlah hidupmu. Saya sudah menyerah Tuhan. Saya sudah dalam masalah pergumulan ini. Saya nyerah, angkat tangan. Sudah. Dan percaya, pasti engkau turun tangan. Begitu saudara katakan itu, maka Bapak Yahweh bertindak buat kita. Amin, saudara. Maka dia akan bertindak buatmu. Saudara yang dikasih oleh Bapak, seringkali kita menyerah tapi kita tidak percaya. Saya menyerah, angkat tangan. Tapi yakin nggak ya besok Tuhan tolong nggak? Nah ini namanya ragu. Kalau sudah menyerah ya sudah. Orang menyerah itu angkat tangan, bukan angkat kaki. Coba orang polisi ngejar penjahat, wah, ayo dikejar. Yang katakan polisinya ngomongnya apa? Angkat tangan, artinya menyerah. Kalau polisinya ngomong angkat kaki, kabur dia. Makanya angkat tangan artinya menyerah, kamu udah gak bisa berbuat apa-apa. Kamu sudah dikepung. Sama begitu kita menyerah sama Bapak Yahweh, maka Bapak Yahweh akan turun tangan buat kita. Amin. Amin. Nah inilah yang terjadi saudara. Sekali lagi, melalui urusan materi. Urusannya itu materi, urusan harta kekayaan dan lain-lain. Sehingga dengan uang, jabatan, manusia bisa jatuh ke dalam dosa, bahkan menjual imannya. Contoh lagi, Ananias dan Safira. Ananias dan Safira ini punya harta yang luar biasa, saudara. Dia punya sebidang tanah. Tetapi karena dia sudah bernazar, nanti akan saya persembahkan untuk pekerjaan Tuhan, dan dia jual. Dia ambil sedikit, saudara-saudara. Dan istrinya pun tahu. Begitu dia dibawa kepada kaki para rasul, dia bukan mendustai rasul, tetapi dia mendustai Ruach HaKodes. Makanya saya selalu ajarkan, kalau saudara tidak bisa menepati, jangan pernah janji, karena hukumannya berat. Jangan pernah bernasar kalau kita ini tidak bisa menepatinya. Saudara, kalau kita nggak bisa, lebih baik jangan. Sampai Kepa ngomong apa? Hai Ananias, seandainya itu engkau tetap jodoh, itu juga milikmu kan? Dia punya dia. Tapi kalau sudah ngomong itu berbeda. Jadi urusannya udah berbeda. Dia sudah terikat janji dengan Ruach HaKodes. Makanya jangan pernah janji, sekalipun hanya dalam hati. Besok aku nak diberkati, aku mau kasih persembahan ini. Enggak perlu. Dia kalau punya berkat kasih saja. Tapi jangan pernah berjanji. Paham saudara? Makanya orang akan dituntut semua dalam segala apapun. Saudara ingat, ini orang dunia saja. Orang dunia itu begini saudara. Ini orang dunia itu umum. Nggak perlu orang Kristen deh. Saudara lihat kalau ada orang meninggal, terus yang ngasih sambutan, pihak keluarganya ngomong, siapa saja yang masih punya sangkut pautnya tentang utang piutang sama keluarga saya ini, nanti silahkan menghubungi. Bener gak? Ada gak yang gitu kalau sambutan? Kenapa? Karena itu mengikat saudara. Makanya harus diingat baik-baik. Hal apapun saudara. Apalagi kalau sudah janji. Biasanya orang itu nak urusan pinjam meminjam, janji nih pinter. Stop. Tapi nanti mintanya emosi saudara. Saya kadang kalau lihat ada bank yang di tempat saya lewat dulu jam 7 malam kok yang masih datang dulu, saya pikir. Cuma saya nyadarin bener dia, karena dia dikejar target. Kalau sampai dia itu nggak pulang, nggak bawa, mesti urusan wes gitu, sing ditagih ngumpet sih sana. Nah ini kan repot, saudara. Nanti dia harus ngumpet, sing ini lari ke sana, sing ini lari ke sana. Ya kan kasihan bangnya saudara. Untung nggak Bang Yanto, saudara yang dikasih oleh Bapak. Nah inilah yang terjadi saudara yang dikasih oleh Bapak ya. Makanya jangan pernah berjanji.
Kalau hal apapun, kita lebih baik tidak. Saya selalu ajarkan kalau saudara punya istilahnya sesuatu janjian sama orang, ngomongnya apa? Yinse Elohim. Artinya jika Elohim itu mengizinkan. Tapi saya yakin kalau saudara minjem uang kepada siapapun pakai Yinse Elohim, berarti percaya. Enggak. Hei Pak Nomo, saya mau minjem uangnya juta Yinse Elohim minggu depan. Wah, ini kalau sudah Yinse ini ketoknya enggak yakin. Dia enggak. Orang mesti aku bilang 3 hari deh Pak, 3 hari saya kembaliin. 3 hari malah menghilang. Akhirnya hubungan persahabatan yang sudah baik hilang, saudara. Sampai kapanpun yang namanya Pak Nomo nggak akan yakin dengan saya. Itulah saudara, merusak persahabatan yang sudah ada. Makanya jangan pernah berbuat janji dengan apapun. Nah saudara, ini sekali lagi, melalui urusan materi, jabatan, harta kekayaan, perhatikan, Kepa pun sama. Bukan hanya Yehuda Iskariot, saudara. Dia memang terang-terangan menjual Yesua. Kepa ngomong apa? Hei Kepa, besok sebelum ayam jantan berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Saudara bayangkan, dan Kepa ngomong apa? Tidak guru, sekali-kali tidak. Sekalipun aku harus mati bersama engkau. Tapi akhirnya saudara apa? Dia udah ngomongnya luar biasa loh. Toh dia tetap nyangkal juga karena ketakutan. Nah inilah yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh. Yehudas Iskariot. Ya, ini melalui urusan materi saudara. Kita lihat ayatnya, kita baca Matius 27 ayat 3. Baca bersama-sama. 1, 2, 3. Wayare Yehuda hamaskir otoki hirsu wayasef et snosim hakesef et elrese hakon hanim. Sorry, kutipnya ini harusnya tak baca di sini ya. Wayare Yehuda hamaskir otoki har hisir wajinahem wayaser et slosim hakesef el rase hakuhanim wa el haskenim. Saudara yang dikasih Bapak, kemudian Yudas atau Yehuda yang mengkhianati dia setelah melihat bahwa dia dijatuhi hukuman, dengan menyesal ia mengembalikan 30 keping perak itu kepada para imam kepala dan para tua-tua. Ada kata di sini slosim hakesef, ya, dikatakan 30 kesef itu uang. Slosim 30, salos itu 3, slosim 30 keping uang perak waktu itu saudara. Tapi itu dibuang begitu dia menyesal. Tapi terlambat, gurunya sudah keburu dihakimi saudara. Saudara, ini hanya karena materi saudara. Banyak orang yang berkhianat. Makanya kadang di depan kita, wah baiknya luar biasa. Dia memeluk. Bahkan apa yang dilakukan Yehuda memeluk dan mencium Yesua. Tapi ciumannya ciuman maut yang membawa racun untuk menyerahkan gurunya. Kadang ada orang yang pura-pura baik di depan kita. Ada nggak saudara? Banyak. Tapi di belakangnya, waduh, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ada lagu sampai tapi buka dulu topengmu. Ada nggak lagu gitu? Tuh Pak Noel, Pak tuh. Banyak orang yang bawa topeng saudara. Terus kita lanjutkan. Yang ketiga saudara adalah karena nyawa atau tubuh dunia. Tubuh yang dunia ini saudara. Hidup dan mati, antara hidup dan mati. Sehingga karena takut kematian manusia bisa jatuh dan menyangkal Tuhan. Contohnya seperti Kepa yang tadi saya dihafal. Itu karena dia takut kalau saya nanti juga mati, dihukum mati. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, itu yang dialami oleh Kepa saudara. Seperti yang Yesua dikatakan di sini, ya saya bacakan lagi saudara pada ayat yang ke-6. Dan dia berkata kepada, jika engkau ben Elohim, jatuhkanlah dirimu ke bawah, karena telah tertulis bahwa dia akan memerintahkan kepada para malaikatnya berkenaan dengan engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, agar jangan engkau membenturkan kakimu pada batu. Artinya ini urusannya dengan nyawa hidup dan mati, dicobai antara hidup dan mati saudara. Banyak orang yang takut dan tidak berani kalau sudah berurusan dengan kematian saudara yang dikasih oleh Bapak. Seperti siapa? Kepa. Saat makan bareng, wah mentalnya luar biasa, keberaniannya luar biasa.
Tetapi begitu menghadapi aniaya, dia takutnya luar biasa, saudara. Begitu Yesua mengalami aniaya, bahkan dia katakan, aku nggak kenal dia, aku bukan salah satu dari mereka. Mulai lari, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, makanya murid-murid Talmidim-nya Yesua itu hampir semuanya meninggalnya menjadi martir. Itu karena ada harga yang harus dibayar. Tetapi memang luar biasa, semuanya boleh berhasil kecuali Yohanan, saudara. Dia hidup sampai masa tuanya, tetapi mengalami siksaan juga karena dimasukkan dalam minyak mendidih dan dibuang di Pulau Patmos, yaitu Yohanan. Tapi lainnya semuanya mengalami penderitaan yang luar biasa. Kenapa? Karena takut waktu itu sampai mati, saudara. Tetapi semua karena kehendak Elohim. Kalau Yesua itu tidak artinya dia tidak dikorbankan, makanya muridnya pasti ngikut Yesua terus. Makanya kadang, saudara, Tuhan itu punya rencana yang jauh lebih indah. Kenapa saya pelayanan sama dia dipisah? Supaya apa? Masing-masing berkembang. Karena kalau ngumpul terus jadi satu, ya sudah isinya cuma segitu terus. Dan nanti nggak sehat, satu dengan yang lain nggak sehat, saling menjatuhkan, mulai cari muka. Padahal semuanya udah punya muka, tapi masih kurang puas. Wah, ini muka nih, kalau perlu mukanya Pak Bambang tak pinjem tenda lagi di sini. Wah, nggak mau, Pak Bambang sudah 60 tahun nggak jadi, cari yang lebih muda nih. Ragil, wah yang imut tak tempel lagi di tempat saya. Wah, nggak cocok juga. Nah, banyak orang yang sekarang ini di mana-mana kalau ketemu bose, wah rajinnya pol. Bose hilang, ya udah hilang. Nah, ini banyak orang yang modelnya begitu. Seharusnya kita anak-anak Elohim tidak. Apapun, karena yang kita layani ini bukan manusia, tetapi Bapa Yahweh. Amin. Jadi saudara, kalau saya membuat renungan khotbah kayak gini nih, saya sama Imo ini sudah minggu, kalau enggak Senin saya sudah selesai. Bahkan untuk khotbah minggu depan saya sudah punya materi lagi, saudara. Tinggal sudah tak kirim ke Imo, mau masukin dulu ke laptop, nanti Papa yang buat. Tak suruh, saudara. Artinya kenapa? Kita harus menyiapkan diri itu jauh lebih baik. Makanya saya seringkali banyak orang nih, orang khotbah nggak pernah persiapan, hanya ngandelin Tuhan. Tadi Tuhan bicara dengan saya, suruh menyampaikan. Padahal karena nggak persiapan, saudara, sehingga ngalor ngidul khotbahnya. Harusnya bisa dicatat. Nah, 1, 2, 3. Saya kalau membuat mesti ada 1 apa, 2 apa, 3. Dicatat itu gampang. Kalau sekarang saudara nggak sempat nyatet, besok pagi wis tak kirim. Saudara tinggal copy. Amin. Jadi supaya apa? Supaya semuanya bisa berjalan dengan baik dan orang pada takut. Kita lihat ayatnya. Nah, ini ayatnya, saudara. Lukas 22 ayat 61, kita baca bersama-sama ya. Yang 1, 2, 3. Wa yifena adon wa yekese kepa wa yiskor kepa et dafarha adon aser diperloki beterem jikrat hatak negol hayom ta kakes bisa lospe amin. Dan sambil berpaling Tuhan melihat kepada Kepa, dan Kepa teringat akan perkataan Tuhan sebagaimana dia mengatakan kepadanya, sebelum ayam jantan berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Ingat, oh iya, walau kemarin itu kayak pahlawan, kayak menang-menang sendiri, jagoan luar biasa, saudara. Tetapi begitu ngadepin maut, takutnya luar biasa. Di Indonesia banyak kayak gini. Kalau dibuat konten, wah, ngujat orang berani. Tapi begitu ditangkap, mewek. Nah, ini banyak, makanya jangan pernah coba-coba. Itu kadang ada iseng membawa petaka, ada iseng saja, saudara. Tapi kalau sudah berurusan dengan kayak gitu, takut semua, saudara. Ya, saya di sini makanya ada kata hatar negol di ayam jantan. Saudara yang dikasih oleh Bapak ini contoh yang ketiga. Kita lanjutkan, saudara ya. Perhatian, bagaimana kita bisa menghadapi godaan Satan yang bisa membuat kita jatuh dan meninggalkan keselamatan dari Elohim. Ini sangat penting buat kita, saudara. Karena kita ini akan bergelut, kalau terus berinteraksi dengan kuasa jahat terus selama. Makanya kalau kita berdoa, kenapa dikatakan saya tolak segala kuasa-kuasa jahat, roh penggulung udara, segala macam. Karena kita terus akan terintimidasi, terus kita akan diserang terus. Jangan berpikir bahwa orang, wah saya dekat sama Bapak Yahweh pasti kita nggak dapat godaan.
Justru orang yang dekat dengan Tuhan itu godaannya jauh lebih banyak. Amin. Jangan berpikir bahwa saya ada di ruangan ini, di tempat ibadah ini, pasti gak ada setannya. Jangan pernah berpikir seperti itu. Karena setan bisa masuk kemana-mana, saudara. Amin. Jadi setan itu bisa kemana? Buktinya apa? Yang menciptakan, yang membuat Taman Eden itu Bapa Yahweh. Tetapi toh jatuhnya Adam dan Hawa juga di dalam Taman Eden, enggak di luar Eden kan? Artinya setan pun bisa masuk. Jadi jangan berpikir sekalipun worship leader pengkhotbahnya bilang, "Saya tolak demi nama Yesus Masiah, keluar engkau setan." Tetap aja, saudara, ono sing malah Facebookan. Nah, setan ini masuk melalui Facebook. Ada juga yang malah lihat TikTok. Setannya masuk melalui TikTok. Saudara, banyak sekali hal yang terjadi seperti itu, saudara. Ada lagi yang repot lagi, ada orang ngantuk. Nah, kayak nanti khotbahnya kok bener-bener merayu, mendayu-dayu nih. Wes, kayak diinak bubukan. Jadi semua khotbahnya apapun, judulnya inak bubuk. Jadi khotbah itu apapun, mau semangat teriak-teriak tetap aja, wes nyaman, saudara. Nah, inilah salah satunya, saudara, yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Kenapa? Setan bisa masuk melalui apapun. Makanya kalau di kepala rumah imamnya kuat, bisa pakai istrinya. Istrinya kuat, imamnya kuat, anaknya yang dipakai. Lot kuat, istrinya yang kena. Jadi siapa saja bisa, saudara, yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Daud bagus, Imam Eli bagus, anaknya Imam Eli, Hofni dan Pinehas yang berantakan. Jadi jangan berpikir, wah saya tinggalnya di Bait sini. Kalau nggak takut sama Elohim, sama dengan Hofni dan Pinehas. Anaknya Imam Eli, jangan berpikir wah anaknya gembala, anaknya pendeta hebat. Tidak, kalau dia tidak melekat sama Tuhan. Jadi sudah dikasih oleh Bapak. Lanjutkan ya. Bagaimana kita bisa menghadapi godaan Satan yang bisa membuat kita jatuh dan meninggalkan keselamatan dari Elohim? Jawabannya ada tertulis. Yes, katuh. Itu jawabannya, saudara. Ada tertulis apa, saudara? Yang pertama, ada tertulis artinya untuk menghadapi Satan selalu menggunakan dafar Elohim. Paham, saudara? Kalau kita menghadapi segala sesuatu, jangan andalkan kekuatan kita, tapi hadapi dengan kekuatan dafar Elohim. Ada tertulis, saya harus kuat dan saya pasti kuat. Saya pasti menang dan saya pasti menjadi pemenangnya. Amin. Jadi itu yang kita katakan ada tertulis setiap apa itu debat. Kalau kita menghadapi kuasa Satan, begitu ada orang naik motor kinclong glowing sedikit, tutupin. Tapi nutupinya kalau begini ya kelihatan. Saudara, paham? Jadi artinya kita benar-benar buat pakai dafar Elohim. Enggak usah ditutupi. Kalau iman saudara kepada Elohim, saudara tidak akan pernah terganggu. Amin. Amin. Saudara pergi ke Bali, banyak orang cuma pakai begini. Bahkan saya waktu sama Bugeng ke Bali, orang bule naik motor masuk ke mall cuma pakai begini. Ya biasa saja, nggak perlu gini kali. Kalau saya begini bisa ditarik sama dia, saudara. Kurang puas sama saya lihat di kamar. Karena saudara bisa gitu, saudara. Artinya kita belajar, nggak perlu sampai seperti itu. Tapi kalau iman kita kuat, Tuhan pasti backup kita. Amin. Amin. Lihat barang apapun, kalau itu memang bukan haknya kita, ya jangan diambil. Paham, saudara? Jadi kita benar-benar apapun, saudara. Kalau memang butuh ngomong, itu jauh lebih hebat. Amin. Saya nggak punya nih. Saya tuh di ladang seneng. Saya tuh selalu bilang, mas ngambil sayuran apa? Sama, orang nanti sebelah saya ngambil tempat saya tuh. Kadang saya dikasih apa, kadang orang tadi aku ngambil ya. Itu pun sudah membuat saya senang, jadi berkat gitu loh, saudara. Amin. Tapi coba kalau nggak ngomong, main petak-petik, mesti orang akan ngeliatin, ini kok enak, ya main petak-petik, ya enggak? Tapi begitu ngomong, dikasih banyak pun kita tetap rasanya sukacita. Nah itulah yang terjadi, saudara. Ada tertulis artinya untuk menghadapi Satan itu selalu menggunakan dafar Elohim. Nah, lihat, saudara, Efesus 6 ayat 17. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Wahid Yatsefu wa Kofya wa Yesua ufka keref harua asar hudafa ha Elohim.
Dan terimalah ketopong keselamatan serta pedang roh yang adalah firman Elohim. Saudara perhatikan ayat ini. Dan terimalah ketopong keselamatan, artinya tutupi pikiran kita dari serangan jahat. Karena orang pasti pertama itu karena pikirannya. Dia melihat mulai berpikir. Dia melihat mulai berpikir, saudara. Sebenarnya saya nggak pengen ngambil punyanya dia, tapi begitu melihat pikirannya tuh kok nganggur, sayang ya kalau nggak tak ambil kok. Eman. Nah ini mulai mikir, saudara. Akhirnya ya sudah diambil, nggak ada orang ini. Mulai pikir, makanya pakai ketopong. Artinya pikiran kita selalu bersih. Amin. Lihat apapun kita tidak akan tergoda. Terus kemudian dikatakan ketopong serta pedang roh adalah dafar Elohim, lawan dengan pedang roh. Makanya pakai kita dafar Elohim. Ada tertulis. Lawannya pakai apa? Ada tertulis, yaitu dafar Elohim. Amin. Makanya suami-suami kalau kita naruh dompet, istrinya datang, ambil uang di sana, ada tertulis, ngambillah secukupnya. Nah, nak kelebihan istrinya, waduh takut saudara. Terus istrinya ngomong nih, ada tertulis, hai suami kasihlah istrimu, jangan pelit-pelit. Saudara, wes gitu deh, kok deh kaos kaki lah. Ada yang paling pintar itu memang istri. Istri itu buat naruh di mana ya ketemu. Neng ngisor lemari yo ketemu, neng ngisor kaos kaki ya ketemu. Dulu saya diceritain teman saya pelayanan, dia bilang gini, saya itu loh Pak, wes tak taruh duit itu di dalam kaos kaki, tak lebok ke sepatu. Kok ya konangan? Ya memang istrinya pinter golek duit. Makanya cari istri itu yang pinter golek duit suami nih. Saudara, pokoknya taruh di mana pinter dah. Untung jangan ketawa terus ya. Nanti padahal di dalam kaos kaki yang mambu, tapi saya bingung. Kaos kakinya dibuang, tapi uangnya diambil, padahal uangnya bau. Nah memang saya nggak tahu kalau yang namanya uang gue, mbok baunya kecut, tetap harum. Ya enggak? Bener enggak? Mbak Yani bener enggak, Mbak? Makanya uang itu buat dikai bayar, saya enggak percaya. Mas Slamet gue duit dikusut-kusut nih. 100.000. Terus dikai sing bersih 2.000 milih mana, Mbak? 100.000. Lah yang kusut tetap pilih yang kusut. Tetap pilih yang kusut. Wes kusut lah pakai kaos kaki, mana bau lagi. Tapi 100.000 dengan uang yang 2.000 baru, tetap mesti pilihnya yang 100.000. Itu pinternya istri itu nyari duit ya. Kemudian yang kedua, lawanlah Satan, artinya usir Satan dari kita, bukan malah dijadikan partner atau sekutu, bahkan disuap untuk membantu kita. Nah, paham saudara? Jadi setan itu diusir, lawanlah Satan dan kita, bukan malah dijadikan teman. Wah, Satan ini jadi temanku, bukan malah disuap untuk supaya bisa membantu kita. Saudara, jangan pernah seperti itu. Saudara, artinya benar-benar setan itu, makanya Yesua ada setan yang keluar dari tubuh orang ini, keluar, dan seperti itu. Jangan malah dijadikan partner. Kita lanjutkan ayatnya. Yakub atau Yakobus 4 ayat yang ke-7. Ya, Yakub pasal 4 ayat 7 ya. Yang terakhir kita baca yuk bersama-sama. 1, 2, 3. Laken hikan umifne Elohim Jid yatsfu bine hasyata wa yanus mifnehem. Oleh karena itu tundukkanlah dirimu kepada Elohim, lawanlah si Satan, maka dia akan melarikan diri daripadamu. Amin. Nah, supaya setan itu lari daripada kita, ngapain? Apa yang harus kita lakukan? Tunduk pada Elohim. Paham saudara? Jadi untuk kita bisa mengalahkan kuasa jahat setan, tunduk sama Elohim. Tundukkanlah dirimu. Ayat dikatakan tundukkanlah dirimu kepada Elohim. Artinya tunduk berarti taat sama Bapa Yahweh beserta Yesus Masih. Amin. Taat sama daftar Elohim. Maka pasti secara otomatis kita nggak perlu melawan pun setan sudah minggir sama kita. Paham ya saudara? Yang paling terakhir, saudara bangkit berdiri. Yuk. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Udah, siap? 1, 2, 3. Ada tertulis dan menjadi pelaku daftar Elohim untuk kemuliaan Aba Yahweh Elohim beserta Yeshua Hamasiah. Haleluya, amin. Yes. Beri tepuk tangan buat Tuhan.
Silakan duduk saudara. Saya undang worship leader, pemain musik maju ke depan untuk kita duduk sehidangan dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan arahkan hatimu dan pikiranmu dan angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Yahweh. Yevarega Yahweh wa yismirega. Yahweh panaili Yahweh kunega. Yesa Yahweh panaili Yasim leka shalom. Amin. Barat basade kami kasterot suneha. Barat kami serteka. Barat bagui kabar tabetseka. Barat Yahweh erin menalam besemadana Yesus Masih berwa preskila olam pae.